adanya riwayat ulkus kaki, amputasi ekstremitas bawah, atau CKD stadium akhir dengan screening dan evaluasi pemeriksaannya setiap 1 sampai 3 bulan sekali. Menurut American Diabetes Association, ada beberapa rekomendasi untuk menilai dan memeriksa penderita ulkus DM. Pertama, melakukan evaluasi kaki secara komprehensif, setidaknya mengidentifikasi faktor risiko ulkus dan amputasi. Kedua, pada pasien yang terdapat keluhan hilangnya sensorik atau adanya ulkus atau amputasi, sebaiknya diperiksakan kakinya pada setiap kunjungan ke pelayanan kesehatan. Sebaiknya menggali riwayat ulkus amputasi, cut foot, pembedahan vaskuler atau amiplasti, adanya riwayat merokok, retinopati, komplikasi kidney diabetik, adanya gejala neuropati dan penyakit vaskuler. Yang keempat, pemeriksaan termasuk inspeksi kulit. Dinilai, kita lihat secara inspeksi ya, kulitnya pasien, kemudian penilaian informitas kakinya, penilaian neurologi, pemeriksaan vaskuler termasuk pulsasi dari tungkai dan kaki. Yang kelima, pada pasien dengan adanya penurunan atau hilangnya pulsasi kaki, sebaiknya diperiksakan ABI, yaitu angka brachial index. Ini penting ya, terutama untuk screening di fasilitas kesehatan. Ya, kita memeriksa pasien DM itu memeriksa angka brachial index. Yang keenam, pada pasien dengan resiko tinggi dan adanya ulkus yang berat, diperlukan kerjasama multidisiplin. Ya, mungkin seperti perlunya dialisis, ya, atau hemodialisis. Yang ketujuh, sebaiknya merujuk pasien-pasien dengan riwayat merokok, riwayat komplikasi ekstremitas bawah atau adanya peripheral arterial disease ke rumah sakit yang memiliki spesialis atau ahli di bidang vaskuler dan diabetes. Yang kedelapan, tersedianya sarana kesehatan untuk edukasi dan pencegahan ulkus kaki untuk semua pasien DM, terutama pasien DM dengan resiko tinggi. Ini screening ya, pasien yang bisa kita lakukan pada saat pasien berkunjung ke kita ya. Perlu dianamnesa, apakah ada keluhan mati rasa, ada keluhan kesemutan di kaki, apakah ada sensasi terbakar, adakah nyeri pada kaki atau tungkai saat berjalan yang membatasi mobilitas, apakah kaki terasa panas atau dingin, dan apakah ada riwayat ulkus kaki atau adakah bengkak. Ini bisa kita lakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Screening kaki diabetes untuk neuropati perifer dilakukan dengan pemeriksaan sensasi tekanan sentuh. Diagnosis neuropati ditentukan jika pasien tidak merasakan satu dari 4 area yang diuji. Pemeriksaan berikutnya yaitu uji kehilangan getaran dengan menggunakan garpu lalat 108 dan pemeriksaan ukur ambang persepsi getaran dengan menggunakan instrumen elektromekanis seperti biotensiometer atau vibrometer. Screening kaki diabetes berikutnya adalah dengan pemeriksaan uji sensasi suhu dengan tip term atau tabung reaksi, satu dengan air dingin dan satu lagi dengan air hangat. Screening lainnya yaitu dengan pemeriksaan sensasi nyeri dan pemeriksaan refleks pergelangan kaki. Pada pasien ulkus diabetes sangat penting untuk dilakukan perawatan ulkus diabetes itu dengan mengontrol kadar gula darah, memenuhi asupan nutrisi terutama protein, mengurangi tekanan pada luka, membersihkan luka setiap hari, menutup luka dengan perban dan memperhatikan tanda-tanda adanya infeksi seperti kemerahan, bengkak dan adanya keluhan demam. Ini penting dilakukan juga ya pada pasien-pasien diabetes yang mengalami ulkus diabetes. Nah ini salah satu pengobatan agar pasien DM tidak menjadi ulkus adalah dengan mengontrol kadar gula darah, antara lain dengan perubahan pola hidup,
asupan nutrisi yang sehat seimbang, dan pengaturan aktivitas. Asupan nutrisi. Nah, ini untuk pasien-pasien diabetes kita perlu edukasi. Salah satu pencegahan adalah dengan asupan nutrisi yang sehat seimbang dan indeks glikemik serta kalori yang rendah. Seperti beberapa contoh ya, makanan berikut ada mie instan, kentang goreng, kentang rebus, roti tawar, nasi putih, nasi merah. Dari semua makanan tersebut ternyata yang memiliki kalori cukup rendah yaitu kentang rebus dengan 83 kalori setiap 100 gram dan nasi merah dengan 110 kalori setiap gram. Jadi sebaiknya edukasi pasien untuk mengkonsumsi kentang rebus atau nasi merah dibandingkan makanan lainnya. Untuk lauk pauk ini juga sebagai contoh antara lain. Ini saya contoh aja beberapa makanan. Ada ayam goreng, ayam bakar, ikan bandeng goreng, rendang daging, telur dadar, telur rebus, dan pepes ikan mas. Ini nutrisi penting ya, karena pasien juga kadang-kadang suka bertanya, bagaimana yang makanan yang bisa saya konsumsi, ya, bagaimana dengan kontrol gula darah saya, ya, karena tidak hanya bicara tentang obat, ya, tapi juga justru asupan nutrisi ini berperan penting terhadap pengontrolan kadar gula darah. Kita bisa anjurkan pasien untuk mengkonsumsi telur rebus yang memiliki 154 kalori per 100 gramnya, atau pepes ikan mas yang memiliki 44 kalori setiap 100 gramnya, dibandingkan makanan tersebut lainnya ya, yang memiliki kalori lebih tinggi. Ya, jadi kalau ada pasien nanya ayam bakar dengan telur rebus, ya, lebih baik telur rebusnya yang kita anjurkan. Untuk sayuran, ini sebenarnya semua jenis sayuran itu baik ya, bagi penderita diabetes. Rata-rata sayuran memiliki kalori yang rendah. Di antara contoh sayuran seperti tumis kangkung, sayur sop, pepaya, sayur asem, capcay buah, dan sayur bayam. Ternyata yang mengandung kalori terendah adalah sayur bayam dibandingkan dengan sayuran tersebut yang lain. Jadi kita bisa anjurkan juga nih konsumsi sayur bayam ya, dibandingkan dengan sayur asam atau tumis kangkung. Ya, ini sebagai salah satu upaya kita untuk mengontrol kadar gula darah dari pasien terkait dengan asupan nutrisi ini. Buah-buahan juga dianjurkan untuk pasien diabetes dan sebaiknya buah yang memiliki kalori yang rendah seperti pepaya dan melon dibandingkan dengan alpukat dan durian. Jadi pengobatan neuropati diabetik sebaiknya berdasarkan etiopatogenesis. Bila mekanismenya karena hiperglikemia kronis, dianjurkan menggunakan obat-obatan farmakoterapi untuk diabetes seperti insulin dan obat oral antidiabetes dengan tujuan mencapai kontrol glikemik yang baik. Bila mekanismenya melalui peningkatan jalur poliopeptida ya, sebaiknya menggunakan obat-obatan inhibitor aldosteronitase. Misalnya sorbin, epaulestat, atau untuk tujuan mengurangi sorbitol. Bila mekanismenya melalui peningkatan stres oksidatif, menggunakan obat-obatan asam alfa lipoik glutathione dengan tujuan mengurangi radikal bebas oksigen. Bila mekanismenya melalui peningkatan hipoksia saraf, menggunakan obat-obatan nitrat, inhibitor atau penghambat saluran kalsium dengan tujuan meningkatkan aliran darah saraf. Dan bila mekanisme karena degenerasi saraf, kita bisa menggunakan obat-obatan faktor pertumbuhan saraf atau analog ACTH dengan tujuan meningkatkan regenerasi saraf. Ini guideline pengobatan diabetes ya, menurut ADA tahun American Diabetes Association tahun 2022 ini terbaru keluar. Sebagai lini pertama adalah metformin dan perubahan lifestyle ya, gaya hidup. Ya, tadi seperti tadi perubahan pola makan, ya, aktivitas fisik yang kurang. Ya. Jika tidak ada indikasi atau faktor risiko tinggi untuk terjadinya ASCVD, CKD atau heart failure, atau tidak mencapai target HbA1c, maka dapat dipilih terapi dengan risiko hipoglikemia yang rendah, seperti DPP-4 inhibitor, GLP-1 receptor agonis,
SGLT2 inhibitor atau diazolidinium, atau memilih obat dengan resiko peningkatan berat badan yang rendah, ya, dengan GLP-1 reseptor agonis atau dengan SGLT2 inhibitor. Terapi insulin, ya, pada pasien DM yang lama dengan 2 atau 3 obat, ya, jadi pasiennya datang kadang-kadang dengan sudah mengkonsumsi 2 atau bahkan 3 obat, ya, oral, atau dengan HbA1c lebih dari atau sama dengan 7,5%, sama dengan dari 7,5 sama dengan kurang dari 9%, kita dapat melakukan inisiasi dengan insulin basal dengan atau tanpa obat oral dengan dosis 10 unit malam hari atau 0,2 unit per kilogram berat badan per hari dengan optimasi dosis dengan dosis maksimal 0,5 unit per kilogram berat badan per hari dengan target kontrol glikemis gula darah puasanya 80 sampai 130 mg per desiliter dan gula darah 2 jam PP-nya kurang dari 180 mg per desiliter atau HbA1c-nya kurang dari 7% yang dievaluasi setiap 3 bulan. Kita lakukan intensifikasi setelah inisiasi, ya, dengan basal insulin basal plus, kemudian dengan insulin basal bolus. Terapi insulin untuk non-critical pasien, ya, ini diberikan dosis 0,2 sampai 0,3 unit per kilogram berat badan untuk pasien lebih dari 70 tahun atau yang pasien memiliki IGF-nya kurang dari 60. Kemudian dosisnya dinaikkan 0,4 unit per kilogram berat badan untuk pasien dengan IGF-nya lebih dari 60 dengan kadar glukosa 140 sampai dengan 200 mg per desiliter. Dan bila kadar glukosanya 201 sampai 400 mg per desiliter, ya, jadi masih tinggi, kita naikkan dosisnya menjadi 0,5 unit per kilogram berat badan. Untuk terapi insulin pada rawat jalan diberikan sesuai indikasi dan klinis pasien. Penanganan DM dilakukan dengan modifikasi gaya hidup terkait dengan pilihan farmakoterapi. Bisa kita pilih farmakoterapinya terkait dengan insulin sensitizer seperti metformin, insulin sekretago seperti sulfonylurea, golongan alpha glucosidase inhibitor seperti akarbol, golongan GLP-1 reseptor agonis, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, dan terakhir golongan insulin. Kebutuhan insulin pada pasien rawat inap, ya, bisa dibaca di sini, ya. Bila ada pasien yang rawat inap, kita bagi menjadi kritis dan tidak kritis. Kita lihat ada kegawatan darurat diabetesnya. Kemudian kalau dia kritis dan ada kegawatan darurat diabetes, misalkan ketoasidosis metabolik, KAD atau HOM, hiperakularan ketotik, kita lakukan infus IV continue. Bila tidak ada kegawatan non diabetes, ya, sepsis, infeksi miokard akut, stroke, ketidakstabilan hemodinamik, kita berikan infus IV continue atau subkutan. Pada pasien rawat inap yang tidak kritis, kita lihat juga jumlah asupan nutrisinya teratur atau tidak teratur. Bila teratur, kita lakukan subkutan dosis terbagi tetap. Kalau dia jumlah asupan nutrisinya tidak teratur, ya, jadi belum bisa, mungkin udah pasien-pasien sepsis, ya, pasien-pasien yang belum bisa makan secara teratur, kita berikan subkutan dosis terbagi tetap dengan dosis koreksional. Bila glukosa darahnya sukar atau tidak terkendali, apalagi ada pemakaian steroid, ya, operasi dengan gula darah yang buruk, atau harus puasa lebih dari 2 kali makan, atau ada juga stroke yang membutuhkan nutrisi parenteral total, maka bisa diberikan infus IV continue atau juga dengan subkutan. Ini protokol bila kita akan mengganti IV insulin ke continue, ya. Protokol insulin IV kita lakukan dosis awal 0,5 sampai dengan 1 unit per jam. Ini pasien-pasien pada pasien KAD tentunya, ya. Kita lihat sasaran glukosa darahnya, targetnya. Kalau glukosa darahnya kurang dari 100 mg atau klinis dapatkan hipoglikemik, stop insulin IV continue. Bila glukosa darahnya 100 sampai dengan kurang dosis 40, dosisnya diturunkan sampai 50% dari dosis yang terakhir.
Bila gula darahnya 140 sampai 140, kita lakukan penurunan glukosa darah lebih dari 50, prosesnya diturunkan sampai 50% dari terakhir. Ya. Bila terjadi penurunan glukosa darahnya dari 60, kita lanjutkan dosis sebelumnya. Kalau target gula darahnya masih lebih dari 180, ya, kita lakukan penurunan glukosa darahnya sampai kurang dari 60 mg/dl atau penurunan glukosa darahnya kurang dari sama dengan 60 mg. Ini transisi ya dari IV insulin ke insulin subkutan dilakukan bila kadar glukosa darah kurang dari 180 mg selama 4 sampai 6 jam. Perbaikan asidosis pada KAD, hemodinamiknya stabil tanpa vasopresor, asupan nutrisinya stabil, kadar gula darah yang stabil dengan IV. Karena IV insulin memiliki waktu paruh yang pendek, maka basal insulin sebaiknya diberikan 1-2 jam sebelum insulin IV dihentikan. Pasien-pasien lupus diabetes ini biasanya ada tindakan mungkin dari sejawat bedah nanti dalam hal ini Dr. Irwan selanjutnya akan bicara soal lupus diabetes dari segi ilmu bedahnya ya. Biasanya dalam tindakan ini guideline-nya ya untuk pasien yang preoperatif. Ya. Bila gula darahnya terkendali baik dengan obat hipoglikemik oral kecil, kita lakukan infus dextrose 5%, 8 jam per kol, dimulai sejak pasien dituasakan. Evaluasi tiap jam gula darahnya, kemudian pada operasi yang lama mungkin diberikan insulin. Bila gula darah terkendali baik dengan dosis besar, atau gula darahnya tidak terkendali atau dapat insulin sebelumnya, maka kita gunakan infus dextrose 5%, 8 jam per kol, dimulai sejak pasien dituasakan, dievaluasi setiap jam, dan pada operasi seperti yang lama mungkin diberikan insulin. Ini total akan diberikan pada pasien perioperatif ya. Dosis awalnya 0,5 unit sampai 1 unit per jam. Kita targetkan glukosa darahnya 140 sampai 140 mg. Ya, bila itu terjadi, kita penurunan glukosanya lebihkan dari 60 mg per liter ya. Kalau nggak ada penurunan glukosa darah dari 60, dosisnya diturunkan sampai 20% dari dosis terakhir. Bila penurunan glukosa darahnya kurang dari 60 mg, kita lanjutkan dosis sebelumnya. Ya, jadi ini kondisional ya, tergantung kondisi gula darah pasien. Bila sasaran atau target glukosa darahnya masih lebih dari 180, ya, dengan penurunan glukosa darahnya lebih dari 60, turunkan dosis 20% dari dosis terakhir. Bila penurunan glukosa darah kurang dari 60, dan naikkan dosisnya 25% dari dosis terakhir. Ini tujuan dari pembuatan DF ya, adalah untuk mencegah komplikasi dan ini tujuan besarnya ya untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Pasien-pasien yang ada di awal ya di rumah sakit kaki dan tungkai secara komprehensif pada pasien yang diidentifikasi defisit neurovaskuler, proses menyeluruh untuk mencegah komplikasi selama dirawat seperti defibrillator. Yang ketiga, memberikan terapi untuk masalah lupus diabetes non pasien seperti infeksi. Yang keempat, melakukan pengobatan dengan maka yang kelima, mengidentifikasi critical limb ischemic dan melakukan pemetaan diagnostik lanjutan dan konsultasi vaskuler. Yang keenam, melakukan pengobatan definitif untuk dislokasi dan fraktur tungkai dan kaki. Yang ketujuh, koordinasi kondisi komorbid seperti penyakit-penyakit kardiovaskuler dan kontrol gula darah selama pasien dirawat. Yang kedelapan, koordinasi discharge planning, edukasi pasien dan pengobatan pasien. Ini yang paling penting ya, edukasi ya. Pasien-pasien yang perawat juga pasti tadi tentang perawatan lukanya, ya, tentang pengobatannya.
Simpulnya ya, bahwa prevalensi diabetes itu masih tinggi. Lupus diabetes itu merupakan salah satu komplikasi DM pada adanya gangguan sirkulasi akibat komplikasi neuropati dan neuropati. Lupus disebabkan oleh adanya faktor iskemik, neuropati dan infeksi. Pencegahan lupus diabetes itu dilakukan dengan kontrol gula darah dan perawatan kita. Dan tata laksana dari lupus diabetes itu dilakukan multidisiplin dengan perubahan gaya hidup atau tindakan pembedahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi materi yang sangat luar biasa dari Dr. Habibur Rahman, spesialis penyakit dalam. Jadi tadi saya highlight sedikit bahwa masih tingginya angka prevalensi akibat lupus diabetes. Itu jadi membuat tugas yang banyak bagi teman-teman dokter, di mana kita harus sadar bahwa screening itu dalam hal yang penting dan edukasi dalam hal yang penting pada pasien-pasien dengan lupus kaki diabetik. Nanti untuk lengkapnya kita akan lanjutkan pada sesi diskusi di akhir webinar pada hari ini. Tak lupa juga saya ingin sekali mengingatkan kepada teman-teman sekalian, teman-teman partisipan, untuk mengisi daftar hadir untuk sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat dari webinar pada hari ini. Untuk link sudah disebarkan di kolom chat Zoom pada hari ini. Dan juga jika nanti ada yang bertanya bisa melalui kolom chat dan juga bisa menggunakan metode raise hand pada saat sesi diskusi pada akhir webinar pada hari ini. Oke, jadi sekali lagi terima kasih dari kepada Dr. Habibur Rahman, spesialis penyakit dalam, atas materi yang luar biasanya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga pada hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Irwan Mulyantara, Magister Kesehatan, spesialis bedah vaskular dan endovaskular konsultan dengan tema diabetic foot ulcer dan vascular access GP role for prevention and education. Izin dokter, saya bacakan singkat dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Dr. Irwan Mulyantara, Magister Kesehatan, spesialis bedah vaskular dan endovaskular konsultan. Beliau saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten. Untuk riwayat pendidikannya S1 dan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Untuk program pendidikan dokter spesialis ilmu bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan bedah vaskular dan endovaskular di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kepada Dr. Irwan, waktu dan tempat dipersilakan. Wow. Bagaimana teman-teman jawab dan memberikan saksi pada pasien dan pasien sekalian. Baik, itu kita mulai untuk selanjutnya. Belum.
Ini aja yang saya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan bagi saya, juga kepada RSUD Banten serta seluruh panitia penyelenggara, juga kepada rekan sejawat yang sudah setia tetap mengikuti webinar pagi hari ini. Baiklah, pada pagi ini saya akan membawakan share tentang diabetes ulcer dan kesulitan akses. Bagaimana peran teman-teman sejawat di vaskes pertama untuk memberikan edukasi kepada pasien serta mengetahui bagaimana cara pencegahan terjadinya diabetes ulcer serta pencegahan terjadinya komplikasi dari akses vaskuler untuk hemodialisa. Next. Ya. Baiklah, mungkin teman-teman sudah sering ya mengikuti materi tentang ulkus diabetik. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Dr. Habib bahwa pasien-pasien dengan diabetes ini masih sangat tinggi dan dikatakan bahwa 25% di antara pasien-pasien dengan diabetes ini akan bisa mengalami ulkus diabetik, dan ternyata dari 25% yang mengalami ulkus diabetik ini 15-20%-nya bisa mengalami amputasi. Dan kita ketahui bahwa amputasi oleh karena ulkus diabetik ini mencapai kisaran 60-70% dari seluruh angka amputasi. Jadi ini tentu menjadi perhatian khusus kita, karena dengan demikian dengan tinggi angka seperti ini artinya dia akan memberikan penggunaan biaya kesehatan yang tinggi juga. Di Indonesia ini ada penelitian di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo bahwa ulkus diabetik ini sebagai komplikasi DM
mencapai 8,7% di tahun 2011. Mungkin saat ini akan lebih tinggi lagi ya. Tadi juga sudah disebutkan Dr. Habib bahwa lupus diabetik ini merupakan suatu patofisiologi yang kompleks ya, interaksi antara beberapa faktor resiko. Nah, ini secara sederhana bahwa pada pasien-pasien diabetes mellitus ini mengalami dua jenis lupus diabetik, bisa neuropatik maupun neurasthenic ya. Untuk neuropatik ini biasanya terjadi di awal-awal karena terjadi gangguan neuropati, kemudian berlanjut dengan adanya gangguan neuropati sehingga mengakibatkan lupus neurasthenic. Kemudian bagaimana untuk penerapan pelaksanaannya? Mungkin ini kita bisa lihat sendiri di Indonesia bahwa kita harus memberikan tata laksana yang multidisiplin ya. Terutama tadi itu dengan di Indonesia ini dengan dokter penyakit dalam, kemudian dengan dokter bedah vaskuler, ya, dokter bedah umum, kemudian dokter bedah ortopedi, ya. Kemudian ada juga mungkin di sini belum disebutkan ada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi serta ahli gizi. Dan tentu saja teman-teman sejawat dokter umum juga mempunyai peranan penting di sini untuk melakukan atau memberikan pencegahan pada pasien-pasien supaya tidak terjadi lupus diabetik yang lebih lanjut. Ini disebutkan bahwa pencegahan ini bisa prevensi atau pencegahan yang dilakukan itu bisa mencegah terjadinya amputasi hingga 85%. Ya. Nah, bagaimana teman-teman di Paskes 1, teman-teman sejawat dokter umum bisa melakukan edukasi mengenai pencegahan? Ini juga kami ambil dari International Working Group on Diabetic Food ya. Materinya bilang. Ya. Jadi 5 hal utama yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama adalah mohon maaf ada gangguan teknis. Masih hijau tetap. Belum muncul. Ini belum masuk ke dalam. Ya.
Dari tadi ya. Tapi di Zoom-nya nggak udah klik ya. Ya, udah klik. Udah. Baik, terima kasih. Kita mulai kembali ya. Jadi ini ada 5 hal utama yang perlu kita ketahui bersama. Bagaimana cara kita supaya bisa mencegah terjadinya ulkus kaki diabetik pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya. Yang pertama adalah identifikasi kaki seperti apa yang memiliki faktor risiko ya. Tadi juga mungkin sudah sedikit dibahas oleh Dr. Habib, seperti apa kaki yang memiliki risiko untuk menuju terjadinya ulkus diabetik itu. Yang pertama adalah bahwa pasien-pasien biasanya merasakan adanya gejala-gejala neuropati ya, apakah dia kesemutan ya, apakah dia mati rasa, kemudian juga berlanjut apakah ada gejala-gejala amiopati atau PAD ya, peripheral arterial disease ya, kemudian seperti apa nanti PAD akan kita bahas, kemudian apakah ada kelainan bentuk pada pasien ini, kelainan bentuk kakinya, apakah sudah terjadi sakit perut dan sebagainya, kemudian apakah ada deformitas ya, dan kemudian yang terakhir apakah ada riwayat ulkus sebelumnya atau bahkan apakah ada riwayat operasi sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus melakukan pemeriksaan yang reguler, yang teratur ya. Tadi juga sudah disebutkan kapan kita memeriksa secara teratur pada pasien-pasien dengan resiko terjadi ulkus diabetes. Antara lain tadi disebutkan bahwa pasien-pasien tanpa adanya neuropati dan amiopati bisa kita periksa 1 tahun sekali ya. Kemudian apabila dia sudah mulai ada gangguan neuropati, itu kita bisa lakukan pemeriksaan 6 bulan sekali. Atau apabila sudah ada terdapat gangguan neuropati dan amiopati, bisa lebih sering lagi kita periksa 3-4 bulan sekali. Dan apabila sudah terdapat gangguan neuropati, amiopati, ada gangguan bentuk ya, ada perubahan bentuk, kemudian ada riwayat operasi dan sebelumnya, maka kita lakukan pemeriksaan 1-3 bulan sekali. Kemudian yang ketiga adalah edukasi pasien, kemudian keluarganya serta profesi kesehatan dan lainnya. Ini supaya apa? Supaya pasien memiliki kewaspadaan, ya. Kemudian juga dia memiliki peran dalam menjaga kesehatan kakinya, ya. Bagaimana supaya kakinya tetap lembab ya, tidak mengalami luka ya, jangan sampai dia menggunakan sandal jepit, jangan sampai dia tidak menggunakan alas kaki sama sekali ya, kemudian jangan menggunakan alas kaki yang berduri-duri, dan kita tahu bahwa kebiasaan masyarakat kita masih banyak seperti itu. Kemudian yang keempat adalah bahwa memastikan pasien ini menggunakan alas kaki yang tepat ya. Pada pasien-pasien yang tanpa ada gangguan neuropati, mereka masih bisa memilih alas kaki yang nyaman yang berdasarkan apa yang mereka sendiri. Tapi apabila pasien sudah mengalami neuropati, apalagi neuropati dan deformitas, sebaiknya kita masukkan kepada dokter spesialis dokter fisik ya, supaya dibuatkan alas kaki yang paling tepat untuk mereka, sehingga tidak terjadi luka yang tidak kita harapkan. Dan yang terakhir adalah sebagai inti di fase pertama, tentu saja tetap masih bisa melakukan pengobatan adanya ulkus akibat terjadinya DM ini. Nah, ulkus ini yang paling ringan adalah mungkin dalam bentuk seperti halus ya, kemudian ada luka recet, kemudian ada penebalan kuku, dan teman-teman di vaskes pertama bisa melakukan pengobatannya ya. Mungkin sudah pernah pengalaman semua ya untuk pengobatan seperti itu. Next. Oke. Tadi itu secara keseluruhan ya. Nah, sekarang di bidang penilaian secara vaskuler, teman-teman dari anamnesis bisa ditanyakan kepada pasien apakah pasien mengalami rasa kaki yang dingin, kemudian
apakah pasien juga saat ini mengalami intermittent progression, ya, pasien terbatas untuk berjalan kaki jauh, ya, baru beberapa meter atau berapa puluh meter sudah merasakan sakit, kemudian dengan istirahat hilang, ya, nyerinya, kemudian apakah yang lebih berat lagi, apakah justru pasien sudah nyeri kakinya justru pada saat istirahat, ya. Kemudian juga ada gejala-gejala nyeri apabila kakinya diangkat ke atas atau dia berkurang ketika kakinya digantungkan ke bawah, ya. Juga ditanyakan faktor-faktor risiko lainnya seperti merokok, diabetes, hipertensi, ya, dislipidemia, CAD, dan usianya. Dan terakhir tadi sudah disebutkan bahwa operasi sebelumnya juga menjadi faktor risiko yang bisa menyebabkan lupus diabetik berulang. Nah, pada inspeksi, teman-teman sejawat bisa melihat, ya, apakah ada perubahan warna menjadi pucat, ya, kemudian apakah pada saat diangkat menjadi pucat juga, ya. Kemudian yang paling mudah kita lihat dari luar, apakah ada atrofi dari lapisan lemak subkutan, ya. Kalau kita lihat maka dia bentuknya akan lebih kecil daripada yang sebelahnya, ya. Kemudian kita lihat juga kulitnya apakah dia lembab atau justru sudah kering, ya. Biasanya pada pasien homeopati itu mereka sudah mulai kering kulitnya, kemudian pertumbuhan bulu-bulu rambut juga di kakinya juga sudah mulai rontok, ya. Kemudian dan kita lihat lagi dari terakhir adalah kukunya. Biasanya kuku akan menjadi tebal dan berwarna kuning. Nah, ini untuk palpasi mungkin teman-teman sudah sering melakukan, dan yang belum sering melakukan diharapkan untuk bisa merutinkan pemeriksaan arterinya, terutama di arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior, ya. Untuk letaknya, untuk arteri dorsalis pedis ini dia ada memanjang, ya, di pertengahan di sebelah lateral atau justru kadang-kadang juga di sebelah medial. Sedangkan untuk tibialis posterior dia berada di antara malleolus medial dan tendon Achilles dan berada di atas calcaneus, ya. Di situ teman-teman bisa meraba bagaimana frekuensinya, ya. Kemudian bagaimana isinya, ya, kuat angkat atau tidak. Kemudian bagaimana ritmenya atau iramanya, ya, apakah ada gangguan atau tidak. Nah, supaya tahu seperti apa yang normal, teman-teman bisa cek dulu kaki kita masing-masing seperti apa bunyi, ya, atau seperti apa pemeriksaan yang normalnya, ya. Supaya nanti pada pasien bisa kita tahu seperti apa yang normalnya. Kemudian jangan lupa kita bandingkan dengan kaki sebelahnya juga. Nah, ini tadi disebutkan juga pemeriksaan ABI, ya. Hanya saja memang untuk pemeriksaan ABI ini kita standarisasi menggunakan hand doctor, ya. Karena hand doctor saat ini juga masih mahal, jadi mungkin teman-teman juga belum bisa melakukannya. Tapi dari anamnesis dan inspeksi tadi, teman-teman sudah bisa men-screening sebetulnya ini ke arah gangguan, sudah ada gangguan neuropati atau tidak, ya. Ini contoh gambar pemeriksaan dari ABI, ya. Namun untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus ini kadang-kadang sudah terjadi kalsifikasi dari pembuluh darah, sehingga interpretasi ini justru sangat tinggi. Kayak kita juga kadang-kadang kalau memang sampai di atas 1,3 ini kita kemungkinan tidak bisa menggunakannya, ya, tidak bisa sesuai dengan standar. Nah, untuk bedah vaskular sendiri kita di Rumah Sakit Umum Daerah Banten sudah bisa melakukan pemeriksaan dengan USG dokter, ya. Ini akan lebih teliti lagi pemeriksaannya. Selain anatomi kita bisa melakukan pemeriksaan fungsinya, ya, bagaimana iramanya, bagaimana gelombangnya dan sebagainya. Nah, tadi disebutkan yang terakhir bahwa untuk pengobatan lupus diabetes ini harus multidisiplin, ya. Pendekatannya tidak bisa kita hanya sendiri-sendiri, dan tentu saja diharapkan peran serta teman-teman sejawat di Paskes 1 untuk bisa melakukan screening, edukasi pasien supaya apa? Supaya tidak terjadi komplikasi lupus diabetik dan akhirnya ke arah yang lebih parah lagi, amputasi, ya. Sehingga dengan demikian angka kita, angka kematian akibat diabetes sudah bisa menurun, serta penggunaan dana kesehatan untuk kalau penyakit ini bisa kita turunkan.
Nah, ini salah satu juga pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang bisa kita kerjakan adalah endovascular treatment ya. Kita bisa melakukan di cath lab, kita bisa membuka kembali revaskularisasi aliran darah yang tersumbat oleh karena adanya stenosis dari pembuluh darah itu sendiri akibat dari DM-nya. Baik, kita akan lanjut ke masalah kedua, yaitu vascular access untuk hemodialisis ya. Jadi fungsi vascular access ini sangat penting ya untuk menunjang kesuksesan dari pengobatan dialisis pada pasien dengan gagal ginjal ya. Nah, untuk seperti apa akses yang terbaik itu saya tergantung dari penemuan klinis pada saat kita akan menerapkan akses vaskular apa yang terbaik buat pasien tersebut. Ini saya ambil slide-nya dari maaf saya lupa, not Alberta ya, Alberta for Renal Program. Jadi dikatakan bahwa vascular access ini adalah ibarat seperti tendon Achilles di dalam kaki kita ya. Jadi kalau vascular access sudah tidak baik, tentu saja untuk dialisisnya juga akan tidak baik juga ke depannya ya. Jadi tendon Achilles kalau tidak ada, kalau tidak sehat, jalan kaki kita juga akan terganggu. Nah, pasien juga harus mengetahui komplikasi-komplikasi vascular access, kemudian berpartisipasi supaya menjaga vascular access-nya itu ya. Dan kita tahu bahwa akses yang bisa kita kerjakan banyak sekali, namun pada pagi ini kita hanya akan membahas satu aja yang paling ideal, yaitu AV fistula ya, dan komplikasinya sehingga teman-teman bisa menerangkan juga kepada pasien seperti apa seharusnya ketika terjadi komplikasi. Ini tadi komplikasinya banyak sekali ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tidak tumbuh ya, tidak tumbuh artinya tidak jadi vascular access pada saat kita sudah melakukan pemasangan simino atau AV fistula ya. Ini bisa terjadi karena biasanya sih memang karena ukurannya sudah kecil atau memang dia sudah mengeras pembuluh darah venanya terutama ya. Biasanya kita selalu mapping dulu sebelum melakukan operasi. Dan dengan mapping ini kita bisa hindari kejadian non-development ini. Kemudian Still syndrome ini juga sering terjadi, terutama pada pasien-pasien dengan DM lama, ya, kemudian usia tua, di mana pada saat kita USG itu ke bawah sudah terjadi aterosklerosis yang sedang sampai berat ya. Nah, kita edukasi jangan sampai pasien nanti setelah kita pasang atau fistula mengeluh, kenapa kok tangan saya menjadi dingin dan menjadi pucat ya. Ini kita harus jelaskan kepada pasien. Jadi untuk pasien-pasien yang tua dengan DM yang lama, teman-teman bisa memberikan keterangan seperti itu di awal-awal sebelum dia datang ke dokter bedah vaskular. Kemudian infeksi ini juga sering terjadi, terutama pada pasien-pasien dengan kateter double lumen yang short term ya. Kemudian juga pada pasien-pasien yang dengan afesan juga sering terjadi juga karena biasanya memang hygiene-nya kurang baik ya. Bila ditemukan seperti itu, kadang-kadang pasien nggak mau datang kontrol. Dia tiba-tiba datang sudah berat infeksinya, baru dia kontrol, dan kadang-kadang malah bisa membuat ruptur dari afeksan itu sendiri. Pecah afeksannya, menjadi perdarahan yang masif, dan akhirnya kita pengawasan akan lebih sulit lagi. Jadi sebelum terjadi seperti itu, teman-teman di fase 1 bisa memberikan penjelasan kepada pasien bahwa apabila terjadi infeksi, sebaiknya segera kembali kontrol ke dokter bedah vaskular. Ini contoh gambar seperti ini, ya. Ini juga bisa terjadi karena penusukan di area yang sama terus-menerus, ya. Kemudian stenosis. Nah, stenosis ini bisa terjadi beberapa penyebab, ya. Terutama adalah ada hipertensi juga, kemudian clotting, ya. Kemudian juga memang karena ada anatomi yang seperti itu dari awal, ya. Kadang-kadang kita hanya USG mapping sampai atas dari brachialis, tapi ke atasnya lagi di bagian pundak kita tidak bisa melakukan USG. Kadang-kadang ini terjadi juga. Dan stenosis ini juga bisa terjadi akibat adanya pemasangan kateter double lumen yang tidak adekuat, ya. Biasanya karena dipasang di subclavian.
Ini contoh stenosis tadi itu bisa terjadi di sentral maupun di perifer. Ya. Kalau yang sentral kita lihat bisa terjadi adanya penetrasi di leher, kemudian di pundak, ya, kemudian bisa juga di toraks bagian depan, di payudara atau perempuan atau wanita, ya. Kemudian yang komplikasi lainnya yang sering terjadi juga adalah perdarahan. Ya. Pada pasien dengan perdarahan ini bisa terjadi cepat ataupun lambat. Pada yang terjadi cepat, biasanya di awal-awal setelah operasi, ya, sehingga kita selalu edukasi pasien setelah operasi supaya tidak banyak bergerak, ya, bergerak terlebih dahulu, jangan mengangkat beban-beban berat, ya, jangan sampai tertindih. Kemudian juga untuk yang lanjutnya bisa terjadi pada saat dilakukan hemodialisa, ya, hemodialisasi, kemudian terjadi perdarahan. Segera setelah terjadi ini sebaiknya pasien kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya. Trombosis juga ini kadang-kadang kita tidak bisa menduga, ya. Kadang-kadang pasien dengan hipotensi, ya, kemudian pasien dengan diare, dengan demam, kejang, ini bisa terjadi trombosis. Dan akhirnya afesannya atau afetuskulanya, akses vaskularnya bisa hilang, ya. Ini bisa kita perbaiki baik dengan pembedahan terbuka maupun endovaskular. Nah, untuk iskemik neuropati ini sebetulnya ada suatu bagian awal dari terjadinya Still syndrome yang tadi di depan dijelaskan, ya. Jadi kalau untuk Still syndrome sudah ada gejala-gejala neuropatinya, neuropati belum ke arah neuropati ini. Seperti ini, pasien biasanya mengeluhkan tangannya lemah, ya, kemudian nyeri, ya, lemas, kemudian sulit untuk digerakkan. Nah, untuk aneurisma atau pseudoaneurisma ini juga bisa terjadi, sama tadi biasanya karena penusukan akses untuk hemodialisa di tempat yang sama terus, ya. Jadi pas hari ini dilakukan penusukan di situ, kemudian berikutnya 3 hari kemudian tempat berikutnya dilakukan penusukan di tempat yang sama, sehingga pembuluh darah atau drain yang masih luka itu belum sempat untuk perbaiki diri, ya. Jadi dia akan terjadi kebocoran atau justru dia bisa menjadi aneurisma, ya, yang besar. Dan aneurisma sendiri juga bisa terjadi karena pasien dengan hipertensi, ya. Sedangkan venous hypertension ini juga tadi bagian dari adanya stenosis, ya, baik itu sentral maupun di perifernya. Dan ini kita bisa perbaiki dengan operasi terbuka maupun yang endovaskular, ya. Sedangkan untuk cardiac failure ini saya tidak pernah menemukan kasusnya, karena sebelum melakukan tindakan ini kita selalu tanya apakah pasien mengalami gangguan jantung atau tidak. Apabila ada, maka kita biasa konsulkan dahulu ke bagian jantung, ya, kardiologi. Apakah memungkinkan dibuat fistula atau tidak. Apabila tidak, ya, berarti pasien ini kandidat untuk dilakukan atau memakai kateter lumen seumur hidup. Ini sebagai take home message di slide terakhir bahwa akses dialisis ini sangat penting untuk dialisis sendiri. Dia seperti tadi itu seperti tendon Achilles pada kaki kita, ya. Komplikasinya ini bisa menyebabkan kehilangan aksesnya itu sendiri, ya. Dan monitoring dari akses vaskular ini harus dilakukan terus-menerus, ya, dan sebisa mungkin, dan katakan bahwa ini seperti sebuah pekerjaan rumah, ya, tidak pernah selesai, ya. Jadi bagaimana kita selalu menjaga akses vaskuler supaya pasien bisa dilakukan hemodialisa secara rutin dan berhasil. Saja yang bisa saya sampaikan. Perhatiannya, mengucapkan terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kita sama bahwa memang jadi di sini untuk penanganan kita melakukan intervensi mulai dari dalam
Dan kemudian juga untuk monitoring juga pada masa penggunaan hadir, monitoring pada sekolah itu sangat penting untuk dilakukan monitoring. Oke, sekali lagi terima kasih dokter atas materi yang sangat baik dan menarik. Jadi dokter sebenarnya kita masih materi kita terakhir Bapak Mablik. Dokter Abdullah Mahfud dalam dengan judul kenali penyakit ginjal kronis dan komunikasi peran organ ginjal. Jadi dokter saya bacakan untuk singkat dari materi kita pada hari ini. Pertama, dokter Abdullah saya di dalam untuk beliau bertugas di rumah sakit Umum Daerah sejak tahun 2013 untuk pendidikan dan program pendidikan dokter spesialis ilmu pengetahuan dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Bandung. Kepada materi, waktu dan tempat di Ya, tes. Udah berlangsung? Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ilham sebagai moderator pada hari ini. Pada hari ini saya diberikan mandat untuk memberikan sedikit materi tentang bagaimana mengenali penyakit ginjal kronis dan indikasi terapi pengganti ginjal. Sebagai pendahuluan kita ketahui bersama bahwa penyakit ginjal kronis ini adalah suatu penyakit yang terjadi secara perlahan-lahan, di mana kejadiannya akan semakin meningkat seiring bertambahnya dengan usia dan peningkatan kejadian seiring dengan adanya penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Penyakit ginjal kronis sendiri ini merupakan suatu faktor risiko independen yang sangat potensial terhadap CVD atau cardiovascular disease. Sebagai faktor risiko potensial terhadap penyakit cardiovascular disease, pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis ini memiliki risiko 10 sampai 20 kali lebih besar untuk menyebabkan kematian jantung. Bahkan stadium dini dari penyakit ginjal kronis ini merupakan suatu faktor risiko yang signifikan terhadap kejadian kardiovaskular dan kematian akibat kardiovaskular. Ini ada suatu penelitian pada tahun 2010 di mana memperlihatkan bahwa prevalensi penyakit kardiovaskular berdasarkan usia dengan staging atau grading daripada CKD. Dari data ini diperlihatkan bahwa semakin bertambahnya usia dan semakin tinggi grading daripada penyakit ginjal kronis, maka kejadian atau prevalensi daripada kardiovaskular itu akan semakin meningkat. Oke, bagaimana dengan data dari di Amerika Serikat? Berdasarkan data daripada NKF Kadoki memperlihatkan bahwa prevalensi daripada CKD di Amerika Serikat itu sangat tinggi, di mana sistem pendeteksi di negara maju tersebut lebih banyak mendeteksi penyakit-penyakit ginjal kronis itu pada stadium 1 dan stadium 2. Akan sangat jauh berbeda dengan data-data di Indonesia, di mana pasien-pasien yang akan bertemu dengan
tenaga kesehatan itu sudah datang dengan stadium minimal 3, bahkan sudah dengan indikasi dialisis. Selain itu, dilaporkan bahwa penyebab daripada gagal ginjal tahap akhir di Amerika Serikat itu dapat dibagi atas beberapa penyebab. Yang